Kita melihat adanya Hoon, Fried Chicken, Basic, Mobazine, dan juga Super Shark. 5 pemain mereka yang memang begitu kuatnya yang akan kita saksikan untuk hari yang kedua match mereka yang pertama. Alright, yang sudah sabar, yang tidak sabar lagi maksudnya untuk menunggu The Valley, langsung kita panggilkan diri dia from North America, The Valley. Oke, memasuki ke arah stage terlebih dahulu pastinya menyapa para pendukung yang udah hadir juga nih di Jakarta Indonesia Bali United Studio. 5 pemain yang bisa dibilang panutan dari banyak banget player Mobile Legends ya. Benar. Dan adanya 2 player dari Gosu ya. Idola streamer ya. Idola streamer. Idola streamer juga ini. Ya, pastinya ini menarik sih dengan gabungannya 2 member yaitu Basic dan Hoon dari Gosu. Itu membuat lebih kuat lagi The Valley. Basic ini kemarin aku sampai nanya ke Profesor kami. Apa tuh? Apakah Basic orang Filipina? S11 Kita nggak tahu, karena dia dan pasti buat luar negeri kan pernah bermain di Filipina kalau salah. Dan ini S11 Gaming Chan, Papa Dog Mile, Jotun dan juga Erwin ini. Yes, ini dia juara dari MLB Batam Super League juga. Ada Chan, Papa Dog Mile, Jotun, Erwin. Ini 5 player yang bisa dibilang sama-sama mengerikan ya. Karena mereka juga udah sering bertemu dengan teman-teman The Valley. So langsung saja kita sambut. S11 Gaming, ini dia. From Latin America, duel from America. Wah, lihat itu dia kayak memasuki lapangan pertandingan dan mereka mengibarkan bendera Argentina. Yang tandanya apakah Argentina di dunia sepak bola berhasil mendapatkan juara? Apakah mereka juga akan mendapatkan juara? Wah, itu menarik sih. Ya Tapi kan? kalau kita ngomong soal S11 ya, dia udah pernah tampil juga nih di ISF kemarin. Dia udah, ya kita mungkin yang nonton beberapa udah pasti tahu lah. Hero-hero yang di-pick mereka. Tapi ya kali ini lawannya sama-sama dari Amerika. Nominasinya ini benar-benar dipegang oleh The Valley. Tapi Mars from Malaysia S11 benar-benar menjadi satu-satunya yang dipilih oleh Mars dari 6 talent prediction. Tapi habis ini masih ada talent prediction lagi nih harusnya. Oh ya. Karena harusnya ada 12 talent prediction ya. Betul, nanti kita bakal lihat apakah ada nama Bang Oji di sana. Oh. Ada Ranger Emas dan Arashi. Akhirnya saya ada ya. Dari kemarin nggak ada saya. Tapi Arashi ini menuju ke arah S11 juga bersama seorang Zuzu dari Mena. Dari susu dari mana? Tapi The Valley melihat permainan The Valley yang cukup luar biasa menarik, menurut saya itu yang menjadi pembeda antara S11 dan juga The Valley. Tapi kalau The Valley berhasil dipatahkan S11, mungkin prediksi-prediksi selanjutnya akan berbeda. Iya. Karena balik lagi, talent prediction itu based on history, Ya. based on gameplay, based on sekuat apa dia di pertandingan sebelumnya. Karena untuk pertandingan selanjutnya ya kita belum tentu bisa dong memetakan seperti apa permainannya. Betul, pasti berbeda juga dan ini bisa dibilang cukup subjektif ya. Cuman kita melihat langsung untuk key to victory-nya. Silahkan Kak Leo. Wah, ini untuk The Valley duluan nih. Dia harus ngontrol dari busnya. Jangan sampai di bus awalnya mereka nggak bisa untuk dimenangi, diunggulin. Dan pastinya dengan cover pick-nya mereka, kita tahu dengan metanya pasti akan sedikit berbeda. Apalagi dengan Southeast Asia. Tapi nggak usah canggung, nggak usah bingung. Dengan metanya dia, dengan comfort pick-nya mereka, harusnya mereka bisa lebih mendominasi lagi game-nya. Jadi jangan ikut-ikut arus lah ya bisa dibilang. Tapi kali ini dari S11 untuk K2 victory-nya. Harus bisa pressure Mobazine dari early game-nya. Yang kita tahu memang Mobazine dengan gameplay. Apalagi Yusansin yang terkenal banget. Katanya kuat banget nih dari Yusansin. Dan jangan lupa untuk ganking juga. Yang asisnya kuat banget pasti dari Papa Dog. Bisa untuk nge-zone dari Fried Chicken yang itu bisa dibilang salah satu porosnya juga sih dari The Valley. Jadi untuk early dan mid game rotasi yang harus benar-benar diunggulin sama S11. Iya, ini bisa dibilang emang fight yang paling akan aku penasaran tuh 2 XP laner-nya nih antara Papa Dog dan juga Fried Chicken. Karena emang kalau berdasarkan historinya mereka adalah kedua XP laner yang bisa dibilang patut banget untuk dijadikan teladan ya. Ya, sebenarnya kalau untuk The Valley ya dengan experience ya Fried Chicken itu pool hero-nya luas banget sih benar-benar. Dan ini ada audience prediction juga dari Infinix Note Series. Bisa dibilang lebih cenderung ke arah The Valley ya. Kita lihat juga nih udah ada fan cam-nya udah banyak banget yang memberikan dukungan-dukungannya juga. Tapi balik lagi prediction hanyalah sebuah ya prediksi aja. Kita nggak tahu nanti hasilnya seperti apa. Banyak banget dinamika yang bisa terjadi juga dalam satu game saja. Benar banget dan
Sebenarnya untuk hero-nya mereka nggak terlalu berbeda jauh, mereka lumayan Tapi mirip karena mungkin satu hero-nya region juga kali ya metanya. Iya bisa jadi. Jadi ya hero-hero picknya nggak akan terlalu luas. Nggak Tapi yang jauh menarik beda. adalah gameplaynya. Jujur untuk The Valley, aku suka banget pemilihan itemnya mereka. Mereka tuh tahu banget nih, kayak ketika lawan ini, itemnya harus ini. Hampir di setiap game, dari dulu bahkan dari turnamennya mereka sebelumnya, itu selalu menggunakan item-item yang berbeda. Dan ya pembahasan yang tadi Nevin bilang juga untuk XP lane. Dari Fight Chicken, dia punya XP lane yang pool hero-nya luas banget. Bahkan kemarin di final NACT, dia sempat menggunakan Gusion di Gusion di posisi XP. XP lane. Itu menarik banget. Gamenya kalau nggak salah ada 5 game, Ya. dan di 5 gamenya dia pakai hero yang berbeda. Wah, ini bakal jadi satu PR besar juga pastinya ya untuk menghadapi seorang XP laner dengan pool hero yang besar itu kan cukup sulit juga ya. Karena kita Iya. tahu XP lane ini impact-nya nggak cuma di sisi laning ya, tapi nanti ketika udah masuk atau join ke arah team fight itu bakal memberikan impact yang lebih besar lagi. Yes, dan bahkan kalau misalnya aku bilang dari saat ini yang mereka harus lakukan adalah mengobservasi permainan dari The Valley. Iya. Kenapa? Karena mereka tuh biasanya akan berporos ke arah seorang Mobile Zane. Ya. Tapi kali ini ada Basic. Ingat, Hmm. Basic ini menjadi salah satu orang yang cukup harus Tapi, diperhatikan di arah Ego. gold lane-nya. So, kita langsung lihat Basic juga draft dan Pink Face. Fanny, Di mana udah ada Berserk, Fanny dan juga Kaja yang akan Kaja, diamankan bersama Kaja, Guru dan juga Kaja, Valentina. Kaja, Tidak mau terpick Kaja, over di arah Kaja, backline-nya kembali. Papasok, Valentina. Permainan yang sudah mulai berubah Chicken. shiftingnya sekarang, aku mempunyai pemikiran jungle itu bukan core utama. Iya. God laner itu core utama. Ya. Ghost laner. God laner ya menurut aku, kenapa? That's why Iya. aku kemarin itu berpikir Laner sih, nggak terlalu kreatif. suka bermain jungler. Karena kalau misal jungler itu menggendong, mereka akan bisa dibalikan kembali keadaannya. Nah. Sulit-sulit, maksudnya sulit Iya. untuk ngegendong the whole team tuh sulit gitu loh. Oke. Aku ngomong fase rank ya, bukan fase turnamen ya. Ya. Beda ya. Beda-beda. Sebenarnya beda tipis gak sih? Untuk carry utamanya memang di gold One, sekarang. one. Iya. Red Dan Chicken second Fan, carry-nya one, pun one. bukan di jungle. Di Mid mid. lane. Hilton. Nah, karena itu dua-dua itu menurut aku yang menjadi poros. That's why kenapa beberapa belakangan ini kalau kalian sudah lihat mengamankan hero-hero pick over, karena mid lane dan gold lane itu mereka mostly punya escape skill yang minim. Benar. Mereka harus pakai spell. Yes. Mereka harus bisa positioning. That's why kita tahu The Legend of Tuturu dulu itu punya positioning yang gila banget di arah posisi marksman atau dulu belum ada gold lane ya, safe lane lah. Ya masih Masih- sama sih sebenarnya. Iya masih sama ya, tapi ke arah safe lane lah, Sorry. ke arah marksman lane-nya. Iya sih, apalagi kita tahu sendiri mid laner dan juga gold laner Basic, kan punya HP big yang face, sangat terbatas pakai ya ini. bisa dibilang khususnya untuk gold laner beberapa hero-nya kita tahu sendiri JSS, seperti ah, Cloud, Gabgando, Beatrix juga Cloud nggak bisa. terlalu tebel tapi balik lagi ke arah Ah, positioningnya seperti apa dan decision makingnya penentuan keputusan ketika mereka emang Basic ada di gimana sih? situasi yang krusial dan untuk saat ini ada Joy dan juga One yang sama-sama tereliminasi kali ini. Joy masih menjadi primadona nampaknya. Kalau menurut aku pribadi, Joy ini sebenarnya tricky. Kenapa Yes. aku bilang tricky? Di tangan yang tepat dia bisa ngacak-ngacak backline, tapi kalau misalnya di counter yang tepat, dia nggak bisa main sama sekali. Bener, Joy itu Bener. nggak bisa main sama sekali kalau di counter macam-macam Beatrix, Iya. di counter macam-macam hero yang bisa melakukan serangan range yang DPS-nya tinggi. Wah itu Joy nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi high risk high return juga Hari-hari tem banget itu menurut aku. Timing masuknya memang harus tepat banget dan pemilihan spellnya itu yang paling Padahal bikin dilema spell. sih. Ketika pakai Pakai Joy, mau pakai Vengeance, Execute atau mau pakai Escape itu yang bikin dilema untuk setiap user Joy. Dan ya, tapi memang power spike di early-nya masih terlalu tinggi menurut gue juga. Jadi Apalagi masih di masuk di EXP band ya. gak masalah. Apalagi Iya. di EXP ya. Kayak auto menang gitu sih. Ya di EXP tuh kayak dia pakai Vengeance menurut aku kayak wah ini Terlalu hero kuat terlalu ya. OP banget. Masalahnya hero-hero EXP Ya, fighter rata-rata kan mereka punya mobilitas yang tidak sekuat marksman kan. betul. Rata-rata melee kan. Rata-rata kayak Fredrin ngejar Joy itu sulit. Ya kan macam-macam gitu tapi di counter pakai Kaja bisa. Aja karena dia kan punya efek surprise defense judgment-nya Iya. itu bisa narik. Elwin Tapi Chow. kali ini kita melihat tadinya Eve di sisi The Valley dan juga Freddy. Chow ya yang masih menjadi satu hero yang sering diamankan ditambah lagi dengan adanya Fredrin untuk Papadok harusnya. Waduh, sebenarnya masih flex dari keduanya ya. Ya. Masih potensinya tuh masih bisa, Chow bisa di roamer, bisa di XP, atau Fredrin juga bisa di jungle, bisa di XP. Tapi Kari yang mulai lepas dan ya, Kari langsung The tidak power pakai of lama. Kari. Ini menjadi perbincangan juga. Kenapa Kari muncul? Jawaban Dia- dari Fredrin. Betul, satu adalah jawaban dari hero-hero keras yang dimana sekarang metanya Ya. memang bergerak ke hero-hero tanky, apalagi untuk jungle-nya. Tuh. Bahkan tank-tank yang sekarang juga yang kita tahu kan tank-tank open, Grok,
bukan tank-tank inisiator. Mungkin kalau Atlas yang akan beda cerita, tapi masih ada Purify juga, jadi nggak terlalu masalah. Ini adalah kenapa Kari sekarang mulai sering muncul. Dan Lolita, klasik gameplay ya dari The Valley. Dengan adanya Lolita yang bisa memimpin rotasi, mempercepat clear di mid lane-nya, ini bisa banget nantinya jadi ngacak-ngacak ke arah XP lane ataupun ke arah gold lane di awal. Dan Jotun ya, Jotun nih dari S11, dia jago banget pakai assassin serius. Entah itu Gashian, Hayabusa, Link, ini 3 power hero-nya dia. Bahkan Fanny pun salah satu hero-nya dari Jotun. Dan dengan Hayabusanya, harusnya sih di awal bisa menjadi masalah lah untuk Yves ataupun Karinya nanti. Apalagi Hayabusa sekarang, itu coach shadow-nya lama. Itu enak banget. Bahkan aku yang bukan player Hayabusa aja, itu bisa mainin Hayabusa sekarang. Karena coach shadow-nya ya, karena kalau misalnya ya player-player jungler, assassin apalagi itu, dia main Hayabusa dengan coach shadow yang kemarin masih di nerf aja, itu bisa bermain sangat lincah apalagi sekarang. Cuma balik lagi, dengan adanya dominasi dari tim musuh, itu membuat Hayabusa akan sulit berada di area late game. Sekarang, depending on early-nya, mampu nggak S11 ini membawa hero Hayabusa ini nanti di arah mid game. Karena kalau di arah late game, mungkin dia juga nggak bisa terlalu power dengan adanya Kari. Kari dia bisa flex pick, bisa flex dari itemnya loh. Dia bisa Thunderbelt, bisa WON. Atau Brute kalau mau main cooldown juga ada lumayan. Jadi banyak banget memang. Tapi entah kenapa ya Hayabusa ini firasat gue doang atau enggak gue nggak tahu. Kayak ketika Shadow Kill, sekarang priority targetnya tuh kayak lebih enak. Iya. Nggak pindah-pindah ngasal gitu loh. Kecuali Flicker ya. Ya kalau udah beda cerita kalau Flicker dah. Sekarang jadi kayak yang penting udah kena dari shuriken-nya, ada stack-nya, karena Shadow Kill gak pindah-pindah tuh. Kalau yang dulu kan kayak ada minim dikit pindah, ini dikit pindah. Cuman ya dengan Hayabusa, sebenarnya tadi yang Oji bilang udah iya bener. Mid game-nya gimana? Tanda tanya besar untuk mid game-nya Hayabusa. Sebenarnya memang mungkin target utamanya bukan Kari lagi, tapi ke arah Yves. Betul. Yves yang jadi priority targetnya mereka, dan ya mereka berharap dengan gold lane atau mid lane-nya nanti yang bisa nge-counter dari Kari. Menurutku Parsha will be good sih. Parsha will be good. Range-nya besar banget, terus Kari ini kan emang untuk menghadapi seorang Kari kita butuh yang namanya burst damage kan. Ya, tapi di antara Parsha ada satu hero yang mungkin gak tahu kenapa dia ada di otak aku dan cukup enak untuk melawan seorang Lolita. Valir. Valir ya? Valir. Kalau Valir masalah dia nanti satu di clear lane paling. Ya mungkin di clear lane-nya agak mereka membutuhkan Fredrin atau Hayabusa ya. Dan high ground-nya tidak terlalu maksimum seperti ke arah Parsha. Tapi untuk nge-counter setup yang dimiliki oleh tim The Valley dengan fase yang ditutup, ini Valir tuh oke banget menurut aku. As long positioningnya, karena dia mid lane yang butuh positioning dan kalau dia bisa ngamanin pasifnya tetap aktif, itu bakal bahaya banget untuk The Valley. Karena kemungkinan besar, Mobazir, setahu aku ya, dia tidak terlalu bermain dengan hero-hero yang memiliki dash tinggi. Kayak Link, setahu aku dia nggak main itu. Dia Yusun Sin, mungkin bisa jadi Karinya malah di dia nanti. Iya, Karinya dia bisa main Kari jungler. Mungkin dia Yusin Sin, Granger jungler. Kalau menurut aku ya. Tapi Granger susah sih, kayaknya. Ya, base terakhir yang kita lihat ya Lim ya. Yeah. Dia nggak bermain assassin seperti itu, tapi nggak tahu apakah dia akan keluarkan sekarang. Oh ya, nggak ada yang tahu sih sebenarnya ya. Bisa menjadi salah satu flex pick juga nantinya karena mereka juga akan mengembangkan last picknya sebentar lagi dengan 2 pilihan terakhir mereka dengan Betis juga yang udah diamankan oleh S11 Gaming. Cuman bandnya bagus banget tau dari The Valley. Dia band Cloud sama Parsha. Iya, ya Parsha tadi sempat udah gue notice juga kan. Parsha cukup bahaya nih karena dia punya 2 hero squishy. Ada Kari, ada Yves. Dan Cloud ini berbahaya banget. Sumpah ketika orang main Yves, dia akan pusing banget ketika musuhnya ada Cloud. Itu bahaya banget dan Akai Tamus. Dia nggak akan main hero-hero kayak ini apa? Hero-hero Link gitu-gitu dia tuh. Setahu aku. Nah, kayak gini enak banget pakai Valir. Xavier itu terlalu riskan. Dia mungkin mikirin high ground defense nih. High ground defense-nya betul, tapi riskan banget. Kalau menurut gua, gimana caranya early-nya lo pegang dulu. Ini ketika lo pakai Xavier, berarti lo punya 2 hero late game. Hero late game yang dimana sisi kirinya musuh kalian itu early powernya kuat banget. Iya, sekarang untuk memikirkan early to the mid aja, mereka udah sulit. Apalagi mikirin ke late game. Ini Hayabusanya bersama Xavier, ini punya beban yang berat loh, Lim. Banget. Ini beban yang berat. Karena menurut aku pribadi, ketika udah pick Hayabusa, oke, mid lane-nya lu jangan sampai nge-pick mid lane yang punya daya power di late game.
Kalau menurut aku, Harusnya bisa follow langsung sih. harus bisa follow up langsung. Sebenarnya tadi opsi yang gue lihat ada Kagura juga yang bisa Kagura. jadi follow up damage-nya Chow ketika 2 Dragon. Kalau Xavier bisa jadi follow up, tapi pertanyaannya untuk clear di mid-nya bisa menang atau enggak? Itu dia. Takutnya ditinggal terus. Jadi dari The Volley itu fokus clear mid cepet bodo amat, jalan dan rotasi itu yang diinginkan. Alright, so kita langsung masuk ke match yang kedua. Kali ini di hari yang kedua, The Volley yang sudah ditunggu-tunggu oleh Sobat Mobile Legends Indonesia akan melawan S11. Oke, langsung aja kita saksikan duel dari dua tim yang berada di area Amerika kali ini. Dan lanjutin bahasan tadi tentang Xavier ya. Mungkin ini bakal mengandalkan lebih ke efek immobilize-nya nanti. Mengingat ada Akai di sini yang bakal menjadi junglernya. So, bisa ngehold lah ketika ada perebutan objektif. Yang apalagi Jotun juga ini diharapkan bisa melakukan stealing ke arah objektif seperti Turtle dan juga Lord. Tadi pemanasan dia, main Coach Shadow kalau ada yang lihat. Dia pemanasan main Coach Shadow. Karena memang kalau posisi di arah bottom lane ini kita lihat dari Fight Chicken harus lebih sabar bermain, tidak boleh terlalu terburu-buru. Retribution juga udah didapatkan oleh seorang Mobazin tadi di arah Purple Buff. Dan Jotun harusnya memiliki keuntungan yang lebih dibandingkan dari seorang Mobazin. Dan betul, berhasil didapatkan. Permainan dari tim Volley ini bermain lebih santai banget. Salah satu permainan yang cukup unik ya ketika melihat dia based on North America ya Lim ya. Benernya lebih ke mirroring, screening, dan ya itu dari tadi yang bilang. Oke, udah ada beberapa inisiasi juga yang sebenarnya baru saja dilakukan oleh The Volley untuk memberikan satu pengusiran aja terlebih dahulu. Mereka pengen coba untuk kasih pressure-nya di bagian bottom lane karena ini Papadok kalau misalnya early-nya dilepas, dia bisa ngasih damage yang cukup besar juga. Betul sekali. Permainan di early to the mid ini akan cukup dipegang The Volley seperti yang kita sudah bahas tadi sebelumnya. Dan sedangkan dari S11 gimana caranya dia akan menang di mid game nanti. Setidaknya Hayabusa akan punya power sekitar 1-2 item yang bisa melakukan pick over terhadap kayak macam kayak Eve yang belum punya Winter atau mungkin kayak Kari yang belum punya WON. Mungkin harus dimaksimalkan di posisi sebelah sana. Dia mungkin menit 5, menit sampai 7. Dan itu yang akan sangat dimaksimalkan oleh tim dari S11. Dan Turtle by UBS Gold sudah didapatkan kali ini oleh tim dari Mobazin. Sisi mereka memegang satu buah Turtle tapi di Purple-nya Jotun lebih menukarnya dengan Purple. Oke Lim, ada pertanyaan, Turtle atau Purple sekarang? Kalau untuk sekarang kayaknya Turtle sih. Yang penting dia bisa unggulin dari rotasinya. Karena jungle-nya Akai bro. Oke, jungle-nya Akai. Tapi kali ini Akainya juga akan mendapatkan satu buah Purple lagi. Kalau tidak diinvasi ini akan menjadi kerugian untuk S11. Dan tentunya Mobazin akan mendapatkan dengan satu bar retribution. Jadi bisa kita bilang Mobazin jangan sampai terperangkap di dalam sana. Heavy Spear for defensive. Mau tidak mau dan totally rugi untuk S11. Iya sih, dia udah dapetin purple buff, dia dapetin turtle juga, bisa retreat juga. Kalau misalnya tadi Mobazinnya tumbang mungkin bakal beda cerita ya. Betul. Mungkin masih ada pertukaran yang bisa diamankan oleh S11. Tapi selama Mobazinnya masih selamat dan kali ini juga masih berlalu-lalang di area buff dan jungle yang dimiliki, itu jadi keuntungan besar buat The Volley. Oke, The Volley udah mulai powernya udah pada level 4 kali ini. Bakal coba untuk melakukan poking damage saja. Dan bahkan dari East 11 di arah top lane, mereka akan coba dilakukan ganking atau tidak. Karena ganking yang dilakukan ini masih punya banyak banget short skill kecuali heavy spin doang. Jujur agak sayang sih ngelihat gerakan dari S11 ya. Karena dengan Hayabusa yang sebenarnya dia bisa rotasi dari tadi ke arah Kari. Karinya sendirian mulu dari basic. Tapi sayangnya sekarang udah mulai ditemani nih sama Super Shark. Yang dimana akhirnya rotasinya dari S11 itu akan ketahan walaupun dia bawa Chow. Terlambat ya, bisa kita bilang agak sedikit terlambat. Tapi dari Jotun tidak memiliki purple buff ini akan cukup menyulitkan dirinya ketika dia harus mengambil karena purple buff yang dimiliki dari Mobazin. Keuntungan yang dimiliki dari tim The Volley ini cukup tinggi dan kalau Hayabusa berani masuk ke dalam sana itu cuma satu yang diharapkan, bisa pulang. Syukur nggak kalau pulang nggak dapat purple buff gak apa-apa deh. Ini kalau udah nggak dapat nggak bisa pulang, rugi banget untuk seorang Hayabusa yang butuh farming. Ya ini benar-benar dari S11 tuh sebenarnya kondisinya sekarang mereka harus cari keuntungan dulu, minimal jangan sampai tertinggal terlalu jauh. Kalau bisa dapetin Kari dari tadi sebenarnya jadi hal yang bagus banget karena di sisi lain juga Papadoknya udah ke pressure dari awal. Dia udah kehilangan bandingan cukup banyak dan kali ini Mobazin ya yang berhasil ngedapetin purple buff-nya. Oke, tapi di arah bottom lane bakal coba dipasang dari Papadok. Mundur ke arah belakang, Fetch kena flicker. Berhasil menyelamatkan diri dari Papadok dan ternyata masih mau dipaksa. First blood didapatkan oleh tim The Volley. First blood by Infinix di arah bottom lane. Sangat mahal didapatkan oleh Fetch dan membuat tim dari S11
Gaming kali ini berada di posisi yang tidak baik. Pertama, dia dapetin first blood. Yep. Yang kedua, mereka akan kehilangan turtle-nya. Rotasi mereka terlambat. Dan mid game yang dilakukan oleh S11. Wah, Mampukah mereka membawa game ini ke late game? Mereka punya Hayabusa. yes. Karena itu salah satu tiang utama mereka. Bersama dengan Xavier yang udah aku bilang sama Lim. Mereka punya 2 late game insurance yang mampu nggak mereka bawa di area late game nanti. Karena bisa saja The Valley ini memenangkan game ini di menit 15. Iya, possible banget sih kalau kita ngeliat potensialnya dari tadi. Emang rotasi dari The Valley-nya nih cepet banget. Mereka tahu decision making-nya dan kali ini mereka bakal coba untuk ngedapetin ke arah turtle-nya. Meanwhile, S11 harusnya nggak bakal bisa kontes sama sekali. Mereka harus cari trade. Palingnya cuma seorang Jotun aja yang bisa pakai Quad Shadow-nya. Dan Turtle Slain by UBS Gold untuk The Valley. Turtle Slain by UBS Gold berhasil didapatkan oleh seorang The Valley tanpa ada kontes. Sebenarnya tadi kontes tipis tapi ada Lolita, ada Super Shark yang berhasil melakukan zoning out. Erwin bakal coba sudah push, ada Jotun fokus ke arah sama buah kari, bakal coba dapatkan satu Shadow kita terbagi dengan 3. Tidak ada damage sama dan ternyata ada blend-nya digoceng. Tapi sayang sekali Jotun tetap di take down. Udah berhasil digoceng dengan pergerakan Quad Shadow. Sayang 1000 sayang dan purple buff-nya. Dominasi jungle penuh dari Mobazin. Dia nggak peduli ada team fight di arah top lane. Yang dia pedulikan objektif as a jungler kali ini Nevin. Iya, ini posisi yang pas banget juga dari seorang basic tadi yang langsung menunggu adanya seorang Jotun. Dan dengan satu eliminasi tersebut, cap gold-nya makin tinggi lagi, Lim. Ya sebenarnya memang entah kenapa ya pergerakan dari S11 ini kayak ngerespon doang. Jadi mereka melihat nih, oh oke dari The Valley ke sini, dia ngikut ke sini. Dan ya tadi nggak berani banget untuk melakukan trade. Sebenarnya gue udah expect tinggi banget ketika dia tadi berani ngambil purple buff di turtle pertama sebagai trade-nya. Ternyata nggak berlangsung lama. Mereka nggak bisa lagi melakukan itu. Rotasinya mereka itu bener-bener depends on side. Kalau misalkan dia nggak ngedapetin map vision dari Erwin ataupun dari Papadok itu bakal berat. Oke, tapi tim fight di arah top lane, Flicker telah digunakan oleh seorang Beatrix, Nomen Blaze, bahkan 2 source kill untuk 1 buah turret. Worth it, dan mereka harus melakukan reset kembali dan Is11 Gaming dengan early game yang sungguh-sungguh sulit dan terbata-bata membuat The Valley bebas banget hingga memenangkan 4000 gold. Bentar. Dan ini adalah gold yang jauh untuk di menit yang ke-7. Ini baru menit ke-7 ya, tanpa sadar ternyata cepet banget permainan yang digunakan oleh tim The Valley untuk dapetin objektif sebanyak mungkin. Dan cukup khawatir juga dengan adanya Fight Chicken nih ya, seorang Timus yang sedang tadi dikasih makan, udah berbeda 2 level dengan seorang Papadok, bakal jadi bahaya ketika masuk ke area tim fight. Kita tahu sendiri, region dari seorang Fight Chicken nih bisa banget untuk ngabisin player-player yang ada di bagian frontliner dari S11. Menurut gua pribadi, mereka untuk melakukan kontes kali ini nggak usah, mending mainin split push, mending mainin farming terlebih dahulu, mending mereka cari duit gimana caranya Hayabusa akan punya power dan tentunya Turtle Slain by UBS Gold lagi-lagi dapatkan The Valley. Itu udah pasti valid nomor 3 Turtle perfect Turtle yang didapatkan oleh tim The Valley. Farming coba dilakukan, bahkan dominasi jungle dari tim S11 Gaming. Ini membuat Hayabusanya miskin, mendadak dimiskinkan. Flicker dilakukan, Papadok what aja cuy. Papadok itu tidak harus dilakukan karena dari segi gold mereka jauh. Mereka coba dapetin seorang Hun. Yang kita lihat, mereka malah harus kehilangan di arah bottom lane. Shadow kill terbuka dan masih ada blue manipulation with defensive. Membuat Jotun gak bisa berhasil mendapatkan 1 buah point kill. Dan bahkan di arah bottom lane, 1 2 poin solo, 1 versus 2 Fight Chicken. Bakal coba di follow up dan menjadi point kill untuk tim S11 Gaming. 1 point kill utama, tapi mereka merelakan mid lane turret mereka. Wah, jujur banyak banget yang bisa di-trade ya sama The Valley. Karena tadi ada satu pressure yang coba dibuka oleh S11 di area mid lane. Berharap adanya pengalihan mungkin ya. Karena tim The Valley untuk kembali lagi ke area mid lane. Tapi itu nggak berhasil. Karena di sisi lain, di area top lane-nya mereka dapat inner turret. Di area bottom lane, ada solo kill yang bisa dilakukan oleh seorang Fight Chicken. Meskipun memang tumbang, tapi trade-nya langsung ke area mid outer turret. Dan itu Valley bener-bener keuntungan besar buat The Valley sejauh ini. Oke, Jotun, dia harus ambil bawah pertama. Ketika dia udah clear bawah, dia harus merotasi ke arah top lane. Dia tidak boleh bermain di area mid. Kenapa?
kalaupun dia mau bermain di mid ketika udah detik-detik menuju ke arah Lord yang pertama. Karena itu akan cuma merugikan tim S11 karena akan ada tim One MXP berhasil dapatkan sama Vegeta. Jatuh tertik dan dominant blast with flicker. Gak berhasil dapetin apapun tapi 2 poin kill berhasil diamankan oleh The Valley. 6.000 gold dominasi penuh dan bahkan Lord pertama harusnya free for The Valley, Lim. Ini jujur susah sih untuk S11 ya. Perbedaan levelnya udah jauh banget. Mobile Legends 13, Jotun 10. Efektivitas atau agresivitas dari Jotun ini udah bakal semakin kecil lagi. Dengan Hayabusa yang ketinggalan gold itu udah susah. Itu ketinggalan gold bukan cuma satu, ketinggalan XP juga, ketinggalan level. Itu bikin damage dari Shadow Kill atau dari semua source damage yang dimiliki Jotun. Itu kayak nggak terasa, apalagi kali ini Lord yang terbuka langsung diambil secara free. Yes, Lord came by UBS dan Lord Slain by UBS sudah diamankan. Bakal ada team fight yang coba didapatkan oleh seorang Super Shark. Memasakkan Dominant Blast dan belakang sana Noel ternyata dikeluarkan bahkan Erwin harus terperangkap. Following yang sudah didapatkan oleh seorang The Valley, mereka mau coba all in karena mereka sadar detikan menuju ke arah Lord muncul masih jauh. Mereka harus reset lagi dan kemungkinan besar ketika Lord menuju ke arah top turret base dari tim S11. Menurut aku, dari kalkulasiku harusnya cooldown mereka udah harus siap lagi sih. Udah bisa lagi untuk team fight. Iya sih, ini udah mulai ready juga pasti dari berbagai set yang dilakukan. Tapi S11 kayaknya harus fokus ke arah manajemen wave minionnya terlebih dahulu. Karena dari 3 lane yang berbeda akan segera hadir para pemain The Valley yang akan mencoba untuk dapetin ke arah base turretnya. Dan Chan, ini bakal jadi satu harapan yang besar juga untuk bisa memberikan efek immobilize yang tepat ke arah para pemain dari The Valley. Oh, best pasifnya telah pecah. Tapi Super Minion masih bergerak menuju ke arah 3 lane berbeda. Di arah mid lane ini akan coba dipecahkan oleh para pemain dari The Valley. Mereka melakukan zoning out, Sapphire belum punya powernya. Dan bahkan Vegeta too strong, 3 front laner yang gak bisa ditembus oleh S11 Jamie. Lihat, Billboard yang setelah buka, pasif telah dipecahkan tapi Super Shark bahkan harus mundur ke arah belakang, terlalu dive in. Di arah top lane mereka fokus ke arah turretnya dan pecah begitu saja. Gak bisa dilakukan lagi, lihat Vegeta versus everybody. Dan bahkan di follow up dengan seorang basic, para pemain dari tim S11 Gaming. Mereka menyambut team fight yang tidak perlu mereka lakukan. Ini bukan tim fight yang S11 mau, ini yang tim Valley mau untuk mencoba menumbangkan 1-2 and then mereka bisa melakukan one strike push dan Jotun melakukan the best thing yang bisa dia lakukan di arah bottom lane. Ya, Magic Sentry memang berhasil dikeluarkan untuk langsung mengusir para pemain The Valley. Tapi sejauh ini emang plannya tuh sesuai dengan apa yang diinginkan dari The Valley sendiri. Satu terlihat hilang di bagian bottom lane, tapi itu bukan jadi masalah besar. Karena memang dari seorang Jotun punya space yang cukup lebar di sana. Dan masalah besar kali ini adalah untuk S11 gimana caranya mereka melakukan pick off setidaknya. Mereka harus setidaknya ngebocorin satu frontlinernya. Karena dari tadi ini susah banget buat nembus ke arah backline-nya. Ya dan jangan lupa itu Lord pertama tadi. Lord pertama dapetin satu base turret. Itu udah untung banget jujur. Dan sekarang perbedaan item mulai terasa. Dimana Tamus dari Fight Chicken yang udah punya item defense. 3 item defense. Dari Blade Armor dan Oracle. Ini udah kuat banget. Ditambah dia punya Immortal yang bikin musuhnya tuh pasti malas duluan gebuknya. Ketika dia udah ngeliat ada Immortal. Sementara dari sisi S11 hanya Beatrix nih yang paling tajir dan item dari Beatrix sendiri Blade of Despair ditambah Hunter Strike. Dia butuh satu lagi ya, dia butuh Malefic Roar, butuh banget lebih tepatnya karena memang frontliner-frontlinernya udah bukan level doang yang lebih unggul, tapi itemnya juga dan secara positioning Beatrix ini masih belum sanggup sih untuk ngasih damage yang diinginkan. Wow, karena memang mereka tuh butuh farming yang banyak. Mereka butuh farming dari Beatrix dan tentunya UBS Gold telah muncul. Lord kedua, Lord sudah enhance dan ini akan menjadi sedikit pertanda buruk kalau dia dapatkan oleh The Valley lagi nih, Lin. Free sih ini. Free harusnya. Dan lihat di arah bottom lane dia fokus ke arah 1 point kill. Vegeta, waktu yang terlalu banyak dapatkan. Oh my god! What a play! Outplay dilakukan Vegeta versus everybody dan Erwin akan menjadi korban keduanya. Vegeta too strong. Dan bahkan Jotun mencoba dikejar. Erwin gak bisa pulang. Ini menjadi keuntungan yang sangat banyak dan Erwin tertinggal. Ini bencana untuk S11 Gaming. What? Outplay from Vegeta. Membuat S11 mereka nggak bisa mundur, mereka nggak bisa defense dengan dan gak dikasih pulang sama sekali. Miscalculation from S11 Gaming. Oke, Vegeta memang kali ini harus mencakap Immortalnya, tapi lihat betapa banyak regen yang bisa dia amankan kali ini. Pressure begitu terasa ke arah 3 pemain dari S11 yang baru saja kembali. Vegeta memang tumbang, tapi hasil yang dia berikan untuk teman-teman The Valley itu benar-benar besar banget. Dan Jotun sukses still survive sejauh ini. Oke, ada jebakan ternyata bakal jadi satu bahaya dengan Shadow Kill yang langsung dikeluarkan. Dan Jotun masih menjadi ancaman dan akhirnya
tumbang di tangan seorang Hun. No Jotun, no flicker for Mile. Mereka harus defensif di arah top lane. Mereka tidak harus memikirkan lagi di arah bottom lane, tapi lihat 4 versus 5. 4 versus 4 itu bukan hal yang baik. Di arah depan, damage terlalu besar, nomor 16 akan dibawa apa dong, no flicker. Nampaknya disumbang dengan instan, Kari tusuk, dan ini bencana. The Valley fokus ke arah base-nya, dan The Valley will be take the game 1 for sure, Lim. Wah ini bahaya sih. Dengan gameplaynya tadi, dia nggak ngasih pulang Hayabusa dari Jotun. Akhirnya tidak ada source damage yang bisa dikasih lagi. Sehingga untuk defense-nya sangat susah. Dan ya, The Valley cukup kompak sih dari rotasinya juga. Dan untuk S11 sendiri, menurut gua mereka hanya respon doang. Ketika dia ngelihat rotasi, dari The Valley dia coba ikut atau dia coba mirror. Tapi dia butuh vision dulu. Dan itu yang bikin pergerakan mereka jadi lama banget ya. White Chicken moment. Dia MVP untuk hari ini. Iya sih. Dia MVP untuk The Valley di game yang kedua. White Chicken versus everybody. Sedari awal ya sebenarnya. Sedari awal. Ketika dia menghadapi Frederinnya juga. wah, Immortal, Yes. Vengeance, bahkan Hayabusa, Beatrixnya yang malah bocor. Beatrixnya yang coba numbangin White Chicken dan bahkan dia hilang. 3 orang ya di bawah mencoba menumbangkan White Chicken, tapi ternyata itu sebuah masalah. Ternyata miskalkulasi membuat momen yang dimanfaatkan oleh White Chicken menjadi keuntungan The Valley. Kalau untuk lawan Beatrix emang udah gak akan bisa sih. Blade Armor, Oracle, Regen dari ketika dia buka ulti atau dia gebuk biasa pun regennya udah nambah. Terus ditambah ada Blade Armor dan juga Vengeance. Jadi kayak seakan-akan udah Beatrix jangan gebuk. Intinya itu aja. Dan tadi Beatrixnya cuma kalau nggak salah 2 kali. 2 kali basic doang. 2 kali basic dan itu malah dia sendiri yang tumbang. Dia sendiri yang tumbang. White Chicken momen sangat luar biasa. Iya emang berat banget ya rasanya karena memang dari early game-nya udah di press benar-benar sama teman-teman dari The Valley, laningnya mereka kuasain, terus juga belum terlihat perlawanan yang aku harapkan dari S11 sebenarnya. Sedari awal tuh mereka kayak kata Lim tadi yang ngikutin permainan The Valley. Ngikutin 2 hero late game terlalu late game, bahkan Beatrix ya oke lah. Beatrix early to the mid bisa lah, tapi kan tergantung kondisi di laningnya. Kalau laningnya menang banget, oke, dia di early to the mid. Tapi kalau di laningnya seperti tadi case-nya, mungkin ya dia butuh masuk ke hero late game juga. Kondisinya berbeda. Sebenarnya tadi landing dia tuh nggak terlalu gimana-gimana. Yang sangat disayangkan cuma satu, Hayabusa nggak nge-kill Kari. Itu doang yang padahal kita udah bilang di awal dia butuh kill Kari dan juga dia butuh kill seorang Eve. Bener, harusnya kan di awal nih, kayak misalkan tadi dia pakai Hayabusa. Oke, di turtle pertama dia belum bisa, belum ada item dan segala macam. Oke, itu nggak masalah. Tapi sampai turtle kedua, bahkan sampai turtle ketiga dan akhirnya rotasi dari The Valley-nya itu udah mengarah ke gold. Baru di situ dia mau nabrak. Itu yang nggak akan bisa terjadi. Hayabusa ini nggak bisa untuk team fight gede-gedean di awal. Gede-gedean di awal, di arah late game juga kita udah concern dia bisa nggak nyampe ke arah late game. Karena sebentar lagi kita bakal langsung lihat item game yang harusnya tidak dimiliki banyak oleh para pemain dari tim S11 Gaming Lim. Silakan. Perbedaan goldnya sih memang terasa banget tadi ya. Dan ya ini untuk item build-nya dimana memang perbedaan goldnya lumayan terasa sih. Tapi ya paling enggak dari sisi mid lane-nya Chan dia udah punya 3 item utama, Call of Destiny, Lightning Chain, dan juga Ancient Talisman untuk menopang cooldown, untuk kasih damage. Ditambah dia punya Genesis One. Sebenarnya ini udah enak. Mungkin kalau ketahan sedikit lagi, ini Chan akan menggila banget karena positioning dia bagus banget, gak tumbang sama sekali. Sementara kalau kita compare dengan mid laner lawannya yaitu Hun, dimana ya ini classic build untuk Eve sendiri. Ice Queen One dan Glowing One menjadi 2 item utama yang menjadi poros damage dan durability-nya juga. Ada slow effect yang berbahaya. Efek bakar dari Glowing One juga ini sangat-sangat sakit. Ditambah ada cooldown dari Ancient Talisman membuat nanti skillnya bisa di-spam terus-menerus. Bahkan reward manipulation yang cooldown-nya akan lebih cepat lagi. Brute Force sekarang enak banget untuk Eve. Kenapa? Karena di samping dari pasifnya Brute Force sendiri yang selalu ke-trigger ketika menggunakan skill, adanya efek cooldown yang membuat sekali lagi skill dari Eve-nya ini lebih sustain, lebih cepat lagi bisa dikeluarkan terus-menerus. Plus item dari Fight Chicken ya, tadi udah sempat gue bahas juga di mana dia menggunakan Molten di awal untuk damage di awal, kasih efek slow juga. Tapi ada Blade Armor dan Oracle, ini yang paling penting bisa menahan damage fisikal yang dimiliki oleh S11 dan ya Fight Chicken menjadi rich guy kita pada hari ini karena memang landing dia tadi lumayan free, dia nggak banyak kena ganking juga, dia malah bisa jalan duluan. Dari powernya memang lebih unggul Tamus daripada Fredin untuk landing ya, untuk landing awal nih level 1, 2 bahkan sampai 4 masih dipegang sama dari Tamus sendiri. Tapi kalau misalkan ada rotasi itu udah beda lagi ceritanya.
Dan sebenarnya dari Papadok juga udah melakukan Padahal aku tugasnya. nggak tahu sih Damage ya, taken-nya tinggi banget. Xavier, Dia ada di bagian depan. Bahkan late Erwin game ini masih bisa late game. dikasih space yang enak banget untuk nihil sih initiate. kalau, Sayangnya memang pertandingan yang setiap force rotasi yang menurutku dilakukan ya oleh Papadok entah kenapa kayak dari jarang dulu banget lama lah membuahkan kayak hasil. Valir, Karena ya itu, Katra, mereka dan hanya lain-lain ngerespon sih. ketika mereka Karena ngelihat oh sih ada di sini, gameplay dan mereka baru strategi. bergerak. Bukan yang memang Lebih nge-set up dari awal bagus sebelum mereka daripada datang. Itu alasannya kenapa memang kill-nya dari Verifikasi. S11 tuh kecil Saran banget. sih buat Mereka pengen M4 coba hari untuk ini. ngasih counter attack aja ya, Ini tapi baru sayangnya game ini kedua belum ya. bisa efektif karena Oke, melihat dari itu. The Valley-nya emang udah set up sedari awal. Rich Guy the carry yang diamankan oleh Five Chicken juga, dan Berat sih. ketika mereka coba untuk nge-attack ke arah Five Chicken 3 player, itu menurut aku jadi hal yang sia-sia banget. Oke, kita langsung lihat aja MVP untuk di match kali ini harusnya ada Fight Chicken. MVP-nya adalah Deng 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 Fight Chicken. Yes, setuju. Momen di arah bottom lane itu adalah best momen yang dia bisa Parah dapatkan sih. di game tadi. Yep. Dia bisa Itu. membuat waktu banyak. Dia bahkan menang. Ya Satu ingat ya, lawan 1-3 dia menang ya. Dia menang. Di garis bawahi. Dua kali. Dua Dua kali. kali. Satu di dekat inner turret-nya tadi, inner turret musuh yang Ya. jadi geng, dia dapetin satu, Heeh. tapi dia tumbang. Nah, yang tadi yang kedua itu dia di kill 3, satu tumbang sisanya kabur. Sisanya udah nggak kuat lagi. Tahu Udah nggak? nggak kuat. Ingat momen siapa? Anti mage. Aku ingetnya Ura. Aura anti mage, ya kan? Ya, cuman Aura tuh bisa sampai dapat lord ya kalau dulu. Ura lebih next level Iya, lagi. sampai Iya. dapat lord. Ingat gak dulu tuh dapat lord kalau nggak salah. Cuman bukan hanya dari kill participation-nya sih. Yang membuat dia layak menjadi MVP bukan hanya kalkulasi damage-nya, tapi dengan minion management-nya yang begitu bagus, gak Macro pernah sih. sampai ketinggalan. Jadi benar-benar dari awal nih, dia tahu clear dulu baru jalan. Dan ini dia adalah highlight by Infinix kita. Ini dia nih, Ini. momennya Anjir. di dekat inner turret, yang dimana dia di ganking, tapi dia dapetin satu kill. Itu Dan 4 tadi ya. dan itu XP loh, XP lane. Jadi pertukaran yang lumayan setara bisa dibilang. Sisanya mungkin bisa dibilang pattern yang bagus banget dari Mobazin. Kenapa bisa pattern yang bagus? Karena bisa dilihat sekarang di menit 10 nih, Mobazin level 14. Sedangkan Jotun masih di level 10. Iya, Itu yang membuat perbedaan level jauh banget. Sekali lagi Fight Chicken selalu menjadi target untuk S11 yang sebenarnya gue juga bingung kenapa dia targetin ke arah Tamus gitu kan dari Fight Chicken yang memang sebenarnya kalau damage dia cukup, oke nggak masalah. Tapi harusnya dari kalkulasi damage dia tahu Hayabusa nggak akan bisa. Sedikit sulit memang untuk nabrak, tapi daripada dia jalan ke Tamus yang sekalipun Tamusnya bisa ditumbangkan itu waktunya cukup untuk teman-teman dari The Volley backup. Jadi menurut gua resikonya tuh tinggi banget ketika dia jalan ke arah Tamus. Yes, dan bahkan kalau bisa gue bilang ya, yang dilakukan Hayabusa untuk melakukan ganking atau pick off sekalipun kepada